kesurupan Pak Ustadz ya. Ya. Tapi setelah di ruqyah itu sering kesurupan malah. Ya. Gitu. Hmm. Tapi kalau bicara kalau saya sekarang ini ya, kalau saya membicarakan jin atau alam jin ya, atau berbicara tentang kebaikan tuh, jinnya itu keluar sendiri Ustaz. Di sini tuh langsung jadi keluar, buka mata saya berubah, teman saya sampai melihat loh. Pokoknya setiap kali saya bicara tentang alam jin, dia itu keluar. Keluar. Katanya berubah, mata saya berubah. Barusan Iya. keluar tadi, pas ngaji keluar. Hah? Pas ngaji Iya. tak keluar ya. Kalau saya bicara tentang alam jin atau tentang kebaikan ya, itu keluar Ustaz. Keluar. Dulu di ruqyah itu nggak ini. Makin di ruqyah, tapi sekarang ini sudah nggak begitu parah. Dulu baru ketemu dengan ruqyah, baru bicara 5 menit. Nggak sebelum di ruqyah sama teman-teman saya. Saya sudah langsung kesurupan saya. Langsung kesurupan. Bukan kuli. Ya. Jadi kalau semakin lama di ruqyah, semakin lama di ruqyah, semakin lama di ruqyah, kadang-kadang diam. Ikannya kan macam-macam saya kalau ruqyah. Diam, tapi kalau sudah terdesak, baru jinnya mau bicara. Iya, iya. Kalau sudah setengah jam atau hampir 1 jam itu baru bicara jinnya kalau sudah terdesak. Iya. Katanya itu, tapi katanya itu Tuhan, katanya mak, dia takut kalau dia tidak bisa keluar katanya gitu kan. Katanya dia kan disandera katanya jinnya, tak bohong tak tidak itu Ustaz. Iya, iya, iya. Kita tukang bohong toh. Iya. Saya itu ingat ketika dulunya apa yang dibaca peruqyah, apapun yang dilakukan peruqyah itu saya ingat, tapi saya tidak bisa mengendalikan diri Ustaz. Ucapan saya, apa itu, tangan saya atau badan saya itu saya nggak bisa mengendalikan diri. Iya. Saya ingat loh, kok bicara gini, saya mau bicara apa tapi bicaranya gini gitu loh. Iya, iya. Gitu loh Ustaz. Iya, iya. Bapak ada riwayat nasab nggak dari keluarga yang mempunyai ilmu kanuragan, jimat-jimat? Kalau nasab ada insya Allah. Ada ya? Mbah saya dulu itu katanya mbah saya katanya orang-orang, tapi saya nggak lihat, mbah saya sudah mati kan. Iya. Iya. Itu bisa raja, wifit, raja, dan ada orang yang lihat, banyak orang lihat, orang gila datang dimandiin sekali dimandiin sembuh katanya gitu. Iya, iya. Diwarisi jimat-jimat enggak? Mewariskan jimat-jimat enggak? Dia. Ya, kalau orang tua saya nggak mau gitu-gitu Ustaz. Ah, iya, iya. Pernah. Saya dulu pernah. Ibunya waktu dulu waktu apa itu masih sekitar 15 tahun yang lalu, saya pernah minum gotri besi kecil itu loh, kecil ini kayak kelereng itu. Iya, iya. Itu disuruh siapa Pak atau pengobatan? Itu disuruh ke sama keamanan pondok dulu. Oh. Saya datang ke sana. Itu susuk Minum Pak? ini kalau nggak minum ini kalah. Itu susuk Ya, gitu. bisa dikatakan. Saya bilang nggak mau ini, nggak boleh. Oh kalau nggak gini kamu kalah ini. Gitu. Katanya gitu. Dan sekarang umur saya 41 tahun Ustaz. Iya. Umur saya 40 tahun. Nikah saya. Belum nikah ya? Nggak pernah berpikir menikah kadang-kadang. Saya. Udah dikeluarkan, susunya udah dikeluarkan, besinya masih ada. Gitu Ustaz. Masih ada ininya, besinya yang ditelan. Nggak tahu, ini kok. Terus kata saya. Iya, 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 iya. Bisa gitu Ustaz. Setiap saya membicarakan jin atau sihir, bicara sama teman saja toh, langsung bisa. Probabilitas saya berubah dan pokoknya berubah sudah. Teman saya sudah melihat. Mas, cuma mau lihat jangan bicara kayak gitu lagi ya. Itu kamu sudah mulai berubah gitu. Saya bisa melihat gitu teman saya. Cuman tiap kali mau kesurupan saya baca ayat-ayat ruqyah sendiri Ustaz. Iya, iya. Tapi ini sudah mulai kesurupan ini. Tapi sekarang sudah mulai mau kesurupan ini. Oh gitu ya. Bapak pernah lihat jinnya? Sudah bicara nih, sudah. Oh, iya, iya, iya. Hah? Bapak pernah lihat jinnya secara langsung? Nah, cuman dari kecil saya mimpi buruk terus.
Mimpi terbang, mimpi urat, mimpi Iya. ular, Mimpi ular ya. kita dari ketinggian, Iya, iya. mimpi dari ketinggian. Kok mimpi terus saya Ustaz? Pernah Saya selalu ketinggian. pernah nemu buhul-buhul benda-benda sihir di rumah? Secara tidak langsung? Ini Ustaz, pada waktu terakhir ada pada terakhir kali di Rupiah itu ya, dan dalam proses pencarian bullnya ditemukan tapi nggak poin di tempat bullnya itu. Saya berputar sangat kencang Ustaz, berputar sangat kencang saya. Iya. Ketika di Rupiah saya dalam pencarian apa itu, pencarian bull itu Iya, iya. di beberapa tempat. Insya Allah itu kata kuburan atau air mungkin lah Ustaz. Tapi setelah di Rupiah saya nggak bisa bicara Iya. gitu loh Ustaz. Iya, iya. Jadi jarang. Jadi Betul. banyak tempatnya itu kan. Di rumah atau di mana, Pak? Di rumah. Buahnya di rumah atau di rumah? Di depan rumah sama di ya. Iya, iya. Iya. Tahu di dalam kan dicari di dalam. Baik, baik. Nah, saya jawab ya. Saya jawab. Terima kasih ini Pak Rahmat ya, Pak Rahmat. Alhamdulillah beliau adalah salah satu peserta ya, alumni juga. Beliau karena sudah ikut di pelatihan 5 hari ya. Jadi kalau kita di ruqyah kemudian kita malah banyak kesurupan, memang begitu ruqyah itu. Ruqyah itu kan mendeteksi hal-hal yang negatif pada diri kita. Kalau kita sebelum di ruqyah kok perasaan gak ada ayam aja gitu ya. Tiba-tiba ketika di ruqyah kok tiba-tiba banyak yang sakit, berarti memang tubuh kita ada yang sakit, cuman kita gak merasakan. Justru ruqyah itu al-furqan, mempunyai sifat pembeda. Dia akan menelusuri setiap hal-hal yang negatif dalam tubuh kita. Ketika efeknya itu ada, berarti itu sedang ada proses penyembuhan, efek pembersihan gitu. Ada efek pembersihan. Jadi ini saya kira Pak Rahmat ini memang dua kemungkinan. Beliau ini punya jin nasab, sekaligus memang punya jin nasab, kemudian sama kiriman ini, jin kiriman. Jadi jin nasab plus jin kiriman ya. Karena ciri-ciri pengalaman saya, jin-jin yang bandel itu adalah jin-jin nasab, kemudian jin-jin kiriman gitu, jin-jin kiriman. Kenapa? Karena memang nasab itu kan terikat dengan perjanjian. Jin itu dia kan berjanji dengan si tuannya untuk mengabdi kepada dia. Ketika dia mati, ketika si tuannya mati, maka dia akan mengabdi, dia akan mencari tuan-tuan yang baru, yaitu anaknya, cucunya. Kalau jinnya muslim, dia nggak banyak mengganggu, tapi kalau jinnya kafir banyak mengganggu. Kan ada juga sebagian pasien saya itu jin-jinnya muslim ya, suka ingatin sholat dan sebagainya. Itu nggak merusak fisik, cuman merusak ketawakalan saja. Kalau jinnya kafir ya bisa merusak fisik. Dan dari itulah ketika kita ini punya jin, punya khodam, memang di situ akan berakibat rentan jin itu masuk, baik jin yang dikirim orang ataupun jin yang tidak dikirim. Karena tubuh kita ini sudah punya celah. Tubuh kita ini celahnya ada dirusak oleh jin. Jadi jin itu bisa gampang masuk. Makanya karena kalau orang-orang yang punya khodam itu dia banyak ketempelan gitu ya. Saran saya ya dicari ikrar pemutusan perjanjian, kemudian ditelusuri lagi keluarganya, barangkali ada jimat-jimat yang diwariskan, itu ketika ada dihancurkan gitu ya. Kemudian jin kiriman juga dia akan terus dikirim tatkala buhul itu tidak hancur. Apalagi tadi Pak Rahmat sampai pernah menemukan buhul-buhul gaib ya. Itu buhul yang ditanam di bawah pondasi kayaknya. Coba Bapak cari lagi atau Bapak siram ya seluruh ruangan rumah Bapak pakai air ruqyah yang banyak ya sampai menggenang, sampai air itu meresap ke tanah. Itu Pak. Kalau sihir itu kayaknya sihirnya lumayan kuat ya. Lumayan kuat karena dia tidak hancur dengan satu kali ruqyah. Kalau sihir yang lemah ketika diruqyah satu kali hancur. Kalau dengan diruqyah satu kali tidak hancur, itu sihirnya cukup kuat juga ya. Saya sarankan terus aja. Kemudian
yang paling mendasar juga yang tidak kalah pentingnya yaitu benteng juga harus kita kuatkan, benteng diri ya, benteng keikhlasan. Tadi betul kata Pak Ahmad ini, Pak Rahman ini. Jadi pada saat ngaji, kita ketika ngaji membicarakan hal-hal yang berbau agama, jin itu keluar, ya kan? Betul Pak? Kalau Bapak lagi ngaji, jin itu keluar. Iya betul. Dia kepanasan. Keluar. Betul. Jin itu dia akan kepanasan. Ketika kita senantiasa beramal soleh, jin itu kepanasan, gak akan kuat keluar dia. Nanti kalau kita futur masuk lagi ya, dan itu juga diakui oleh para praktisi ruqyah yang bertobat justru sembuhnya itu ketika dia hijrah. Sembuh itu ketika dia hijrah, ngaji agama, memperdalam, dengan sendirinya jin itu keluar karena nggak kuat dia. Kuat. Nah itu saya sarankan juga benteng kemudian pondasinya dikuatkan juga. Artinya kita istiqomah dalam hal ketaatan, terus ngaji terus gitu ya, menimba ilmu agama sambil kita secara ikhtiar juga kita meruqyah. Gitu Pak. Memang harus sabar ya. Nabi saja 40 hari. Nabi saja 40 hari terkena sihir. Kenapa? Ini paling kuat itu kalau malam Jumat, Pak. Kenapa? Malam Jumat kalau kita malam Jumat paling kuat, Pak. Jumat ya. Pengaruhnya itu di pikiran tuh, Pak. Iya. Ini jadi aneh gitu, Pak. Malam kalau Jumat selamat, Sabtu tapi udah selamat, pokoknya sampai Senin, Pak. Iya. Yang kali malam itu, Pak. Dan itu seolah-olah itu badan tuh malas gitu, Pak. Iya. Gitu. Iya, itu pengaruh jin ya. Jin itu bisa membuat malas juga. Masuk ke otak tuh membuat malas, membuat lalai, membuat ngantuk. Bapak coba dicari lagi ini buhulnya. Ada kan pencarian buhul lagi. Siram-siram dengan air ruqyah ya, yang rutin. Coba di rumah Bapak ya. Siram dengan air ruqyah yang banyak. Sampai menggedang, harus rutin juga sih, rutin setiap saat, rutin. Kemudian yang paling penting juga, nggak kalah pentingnya, setiap saat Bapak nih memohon kepada Allah, minta dibukakan jalan petunjuk, minta dimudahkan ruqyahnya, minta disingkapkan daripada pelakunya siapa, kemudian supaya dibalikan kepada pelakunya. Itu insya Allah juga bisa berefek ya, berefek luar biasa. Terus doanya terus, kemudian sambil kita ruqyah setiap hari. Jadi ada kemungkinan dia ngirim terus. Ketika kita ruqyah dia ngirim lagi, ketika ruqyah dia ngirim lagi. Kalau Bapak pindah rumah pernah nggak tidur di rumah orang? Bapak pernah tidur di rumah orang lain nggak? Efeknya sama nggak? Hah? Kenapa Pak? Jarang, kayaknya nggak pernah ya. Nggak pernah kayaknya. Oh, nggak pernah ya. Tidur di rumah orang tuh. Biasanya sihir itu dia ada radiusnya. Dia tidak akan bisa menjangkau dengan radius tertentu ya. Coba Bapak eksperimen, Bapak coba tidur di rumah siapa ya, agak jauh dengan rumah Bapak. Itu efeknya beda nggak? Biasanya beda kalau sihir itu. Beda. Kalau sihirnya itu ada di rumah, kita tinggalkan rumah itu akan beda. Jauh lebih nyaman di rumah. Tapi kalau sihir itu di badan, akan ikut terus. Coba saja. Iya, masalahnya gini Pak, bulnya ada di dalam dan di luar Pak. Jadi ada yang keminum, masuk itu Pak ya, atau makul dulu Pak ya. Iya. Yang kemakan atau keminum itu, dan ada juga yang ditaburkan di luar itu Pak. Iya. Jadi ketika di ruqyah memuntah itu susah. Ya, gitu, Bapak Pak. Ini bervariasi ya. Mandiri Pak. Ya, bervariasi kan, tadi pernah minum ini juga kan, pernah minum pelor ya, itu kan susuk, itu juga mesti dikeluarkan itu, nanti berefek juga ke tubuh. Ya, itu juga berefek ke tubuh tuh. Susuk itu berefek ke tubuh, ada efek sampingnya. Jadi ruqyahnya mesti rajin, ruqyah mandirinya mesti rajin. Ya, jadi nggak sekaligus bisa keluar. Ruqyah mandiri saya muntah darah Pak. Muntah darah ya. Itu racun-racunnya Pak. Saya ruqyah di sungai. Iya. Hah?
Racunnya itu racun si itu racunnya keluar ya. Ya mungkin saran saya begitu Pak ya, Pak Rahmat ya. Ini masih ada teman-teman yang mau bertanya, nanti saya jawab teman-teman yang lain ya. Saran saya begitu, dan kajiannya saya sarankan terus ya Pak Rahmat, terus kajiannya. Ini kita ngaji ini juga termasuk ini dalam rangka penyembuhan Pak ya. Karena dengan cara kita beramal soleh terus itu dalam rangka penyembuhan juga, penyembuhan rohaninya. Jadi memperbaiki dalamnya. Karena jin ketika kita semakin rajin ngaji, jin tidak akan kuat kepanasan. Ya. Baik ya Pak Rahmat ya, sementara itu ya. Karena sudah jam 9:30 juga ini, takut kemalaman. Baik rekan-rekan, kalau nggak ada yang bertanya lagi, saya kira cukupkan ya. Karena sudah jam 9:30. Jadi kajian kita hanya 1,5 jam saja ya. Setiap malam Kamis, hari Rabu malam Kamis ya. Sekali lagi saya umumkan bagi rekan-rekan yang ingin mengikuti kajian kitab As-Sarimul Battar ini, yaitu kitab yang mengkaji tentang seluk-beluk sihir. Bukan berarti yang dikaji itu adalah ilmu sihirnya, bukan ya. Tapi seluk-beluk sihir menurut syariat Islam, bagaimana pandangannya, bagaimana cara kita mengobatinya, bagaimana isinya supaya kita tidak terjerumus ke dalam kemusyrikan, yaitu dengan cara kita melakukan praktek-praktek ilmu sihir ya. Tapi justru kitab ini membongkar habis bagaimana praktek ilmu sihir itu digunakan ya. Jadi tujuannya dakwah supaya umat manusia itu keluar dari kemusyrikan sehingga tidak menggunakan ilmu sihir lagi. Ya, jadi kita akan ketemu lagi di hari Sabtu depan, Rabu depan ya, dengan pembahasan berikutnya. Ya. Kita akhiri pertemuan malam hari ini. Mohon maaf kurang lebihnya. Kekurangannya dari saya sendiri, kelebihannya dari Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah SWT, kemudian mendapatkan daripada keistiqomahan ya, kemudian kesabaran tentunya bagi teman-teman yang masih merasakan belum ada kenyamanan ya dalam hidupnya dikarenakan faktor jin, faktor sihir. Sabar ya, sabar, karena Nabi pula ketika beliau terkena sihir sabar, bahkan mesti kita berintrospeksi juga. Barangkali ini ujian, memang ujian. Kita harus introspeksi diri, barangkali Allah uji dengan semacam ini, dengan penyakit yang kita derita berupa penyakit sihir, penyakit gangguan jin. Bisa jadi karena dosa-dosa yang kita lakukan dulu, baik yang ingat ataupun yang tidak ingat, sehingga Allah sengaja ingin menghapuskan dosa kita dengan cara kita dikasih penyakit. Ketika kita sabar, insya Allah Allah akan menghapuskan sedikit demi sedikit. Jadi Allah tempokan penyembuhan kita dengan tujuan untuk supaya kita ini bersih. Ya, bersih. Nah, ini yang harus kita pahami juga. Sehingga kita tidak terobsesi. Kita ini sembuh dengan cepat. Ya, kalau Allah belum menghendaki, berarti Allah belum menghendaki kita sembuh. Tujuannya supaya kita sabar, kemudian beriman dan bertawakal ya. Itu yang bisa disampaikan. Kita ketemu minggu depan ya. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Diakhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.